Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Ternyata Seram. Kosongkan pikiran Anda, dan izinkan saya membawa Anda ke sebuah tempat di mana batas antara yang nyata dan yang tak kasat mata menjadi begitu tipis, nyaris tak terlihat. Peristiwa ini dialami oleh Rani, adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah apartemen sederhana di Bilangan, Jakarta Timur. Setelah melalui proses pencarian pekerjaan yang panjang dan melelahkan, ia akhirnya menerima undangan wawancara dari sebuah perusahaan besar bernama PT Cahaya Harapan. Kantor pusat perusahaan ini terletak di sebuah gedung perkantoran yang cukup legendaris di Jakarta Timur. Meskipun awalnya skeptis tentang reputasi gedung tersebut, Rani tidak bisa menolak kesempatan emas ini. Baginya, ini adalah langkah penting menuju karir yang stabil dan masa depan yang lebih baik. Pada pagi hari tanggal 3 Februari 2024, Rani tiba di gedung perkantoran itu tepat pukul 9 pagi. Lobi gedung terlihat sangat megah, dengan interior yang dirancang menyerupai hotel bintang 5. Lantai marmer putih mengkilap, lampu kristal raksasa yang bergantung di tengah ruangan, serta deretan sofa kulit coklat yang tersusun rapi memberikan kesan profesionalisme dan prestise. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal di balik kemewahan tersebut. Udara di dalam lobi terasa lebih dingin daripada biasanya, meskipun pendingin udara tidak beroperasi. Seorang resepsionis ramah menyambutnya dengan senyum hangat, tetapi sorot matanya terlihat kosong, seolah-olah ia sedang tidak sepenuhnya hadir. Rani mencoba mengabaikan firasat buruknya dan mengikuti petunjuk untuk naik ke lantai 12 menggunakan lift. Begitu pintu lift terbuka di lantai 12, suasana langsung berubah drastis. Interior di lantai ini sangat berbeda dari lobi bawah. Alih-alih kemewahan modern, desain interior di lantai ini dengan dinding berwarna kuning pudar dan gaya kolonial Belanda yang kuno. Lampu-lampu gantung kuning redup memberikan pencahayaan minimal, menciptakan bayangan-bayangan gelap di sudut-sudut ruangan. Suasana hening mendominasi area tersebut. Tidak ada suara keyboard yang diketik, panggilan telepon, atau obrolan ringan antar karyawan. Bahkan, beberapa karyawan yang terlihat di ruangan terdekat tampak membisu. Mata mereka tertunduk dan ekspresi wajah mereka terlihat tegang. Saat Rani memasuki ruang wawancara, ia disambut oleh seorang pria parubaya bernama Andi, manajer HRD perusahaan. Andi tampak ramah pada awalnya, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Rani merasa tidak nyaman. Proses wawancara dimulai dengan pertanyaan rutin seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Namun seiring berjalannya waktu, topik pembicaraan mulai bergeser ke hal-hal yang tidak biasa. Andi tiba-tiba menanyakan waktu kelahirannya dengan presisi yang mencurigakan. Anda lahir pada jam berapa? Mungkin antara pukul 03 hingga 05 pagi, tanyanya dengan nada santai namun intens, dengan tatapan tajam. Rani merasa bingung dengan relevansi pertanyaan tersebut, tetapi ia menjawab dengan jujur bahwa ia lahir pada pukul 4.15 pagi. Andi kemudian menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kebijakan unik dalam merekrut karyawan. Ia menyebutkan bahwa setiap calon harus memenuhi persyaratan astrologis tertentu untuk memastikan keseimbangan energi di lingkungan kerja. Kami percaya bahwa waktu kelahiran seseorang dapat memengaruhi nasibnya, ujar Andi sambil tersenyum tipis, sambil mengetuk meja pelan-pelan. Ia menambahkan bahwa Rani adalah salah satu dari sedikit kandidat yang berhasil lolos seleksi ini. Meskipun merasa sedikit aneh dengan penjelasan tersebut, Rani berusaha menahan diri agar tidak terlalu banyak bertanya. Ia hanya ingin mendapatkan pekerjaan itu demi stabilitas finansial.
Setelah wawancara selesai, Andi mengantarnya keluar ruangan dan memberikan panduan singkat tentang aturan perusahaan. Salah satu hal yang membuat Rani semakin curiga adalah larangan keras untuk bekerja lembur di luar jam operasional resmi. Jika Anda harus pulang larut, pastikan untuk tidak berada di lantai ini setelah pukul 21, kata Andi dengan nada serius, dengan ekspresi tegang. Ia juga menekankan pentingnya menghindari area tertentu di gedung, seperti lorong barat yang katanya belum direnovasi sepenuhnya. Penekanan ini membuat Rani merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua aturan tersebut. Sepanjang hari itu, Rani merasakan keanehan-keanehan kecil yang sulit dijelaskan. Saat ia berjalan di koridor menuju toilet, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Di ruang kerjanya, kursi yang ditempati oleh salah satu koleganya bergerak sedikit ke samping tanpa ada yang menyentuhnya. Beberapa karyawan lain tampak enggan berbicara tentang fenomena-fenomena aneh tersebut, seolah-olah mereka sudah terbiasa atau bahkan takut untuk membahasnya. Semua kejadian ini membuat Rani semakin yakin bahwa gedung ini bukan sekadar tempat kerja biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan misterius yang menghantui tempat tersebut. Seiring berjalannya minggu-minggu pertama di PT Cahaya Harapan, Rani mulai menyadari bahwa fenomena aneh di gedung ini bukan hanya kebetulan atau imajinasinya. Ada pola tertentu yang muncul. Dan semakin sering ia menyaksikan kejadian-kejadian tersebut, semakin kuat firasat buruknya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok-tembok tua gedung ini. Kursi yang bergerak sendiri, suara langkah kaki di koridor kosong pada malam hari, hingga bayangan-bayangan gelap yang kadang terlihat melintas di ujung mata. Semua itu bukan sekadar gangguan kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Malah, kejadian-kejadian tersebut mulai terasa seperti peringatan atau bahkan ancaman dari dunia lain. Salah satu insiden yang paling mengganggu terjadi pada hari Jumat sore, ketika Rani sedang menyelesaikan laporan bulanan di mejanya. Ruangan terasa sunyi senyap, hanya terdengar suara dari keyboard komputer miliknya. Tiba-tiba, ia merasakan angin dingin menusuk leher, meskipun AC ruangan telah dimatikan sejak 2 jam lalu. Saat ia menoleh ke kanan, kursi kosong di samping mejanya bergerak maju beberapa sentimeter dengan sendirinya, seolah-olah didorong oleh tangan tak kasat mata. Rani langsung menghentikan pekerjaannya. Tubuhnya membeku karena ketakutan. Mungkin hanya angin. Gumamnya mencoba menenangkan diri dengan suara gemetar, meskipun ia tahu bahwa tidak ada sumber logis untuk angin tersebut. Tidak ada ventilasi aktif, tidak ada jendela terbuka, hanya ruangan tertutup yang semakin terasa sempit dan menyesakan. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang, tetapi kali ini lebih intens. Saat Rani sedang bekerja lembur hingga pukul 8:30 malam, ia mendengar suara langkah kaki di koridor luar. Awalnya, ia mengira itu adalah salah satu rekan kerjanya yang belum pulang. Namun, ketika ia membuka pintu ruangannya untuk memastikan, tidak ada siapapun di koridor. Lampu kuning redup di langit-langit koridor, hanya memperparah kesunyian yang mencekam. Langkah-langkah itu terdengar semakin dekat, namun tidak ada bayangan atau gerakan fisik yang terlihat. Rani buru-buru menutup pintu dan menguncinya. Napasnya tersengal-sengal sementara pikirannya berputar mencari penjelasan rasional. Tetapi tidak ada satupun yang masuk akal. Ini tidak mungkin. Ini tidak nyata. Bisiknya pelan, seolah mencoba meyakinkan diri sendiri, sambil menutup mata erat-erat. Namun, kejadian yang benar-benar membuat Rani kehilangan kendali
adalah saat ia melihat penampakan makhluk halus. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu malam, ketika ia kembali bekerja lembur karena tugas yang menumpuk. Saat itulah ia melihat sosok hitam tinggi yang berdiri diam di ujung koridor barat. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya siluet kabur dengan pancaran energi dingin yang menusuk tulang. Rani terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak ataupun berteriak. Ia hanya bisa melihat bagaimana sosok itu perlahan-lahan menghilang ke dalam bayangan, seolah-olah melebur dengan kegelapan. Tubuhnya gemetar hebat, dan napasnya terasa sesak. Ia segera mengumpulkan barang-barangnya dan bergegas meninggalkan gedung, tanpa peduli apakah pekerjaannya selesai atau tidak. Fenomena-fenomena ini tidak hanya terjadi pada Rani. Beberapa rekan kerjanya juga mengalami kejadian serupa, meskipun mereka jarang membicarakannya secara terbuka. Misalnya, Budi, seorang staf senior di divisi keuangan, seringkali berkomentar tentang suara-suara aneh yang terdengar dari arah lemari arsip tua di ruang penyimpanan dokumen. "Aku mendengar suara kertas robek, padahal tidak ada orang di sana," katanya suatu kali kepada Rani dengan nada datar, sambil menghela nafas panjang. Ia juga mengatakan bahwa lemari arsip tersebut seringkali terbuka sendiri, meskipun sudah dikunci rapat-rapat. Kecemasan Rani semakin memuncak ketika ia mulai menyadari bahwa kejadian-kejadian ini terjadi secara sistematis, seolah-olah ada entitas gaib yang berusaha memberi pesan atau peringatan. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan menuju lift setelah bekerja lembur, ia melihat bayangan hitam yang melintas cepat di ujung koridor. Bayangan itu berhenti sejenak sebelum menghilang ke dalam dinding, meninggalkan jejak dingin yang bisa dirasakan Rani meski dari jarak beberapa meter. Ia langsung mempercepat langkahnya, detak jantungnya semakin kencang. Saat pintu lift terbuka, ia masuk dengan cepat, menekan tombol lobi berulang kali seolah-olah khawatir lift tidak akan segera bergerak. Saat pintu lift mulai menutup, ia melihat bayangan hitam itu lagi. Kali ini berdiri tepat di luar lift, memandangnya dengan tatapan kosong sebelum menghilang sepenuhnya. Napas Rani terengah-engah, dan ia baru bisa tenang ketika lift tiba di lobi utama. Kejadian-kejadian ini tidak hanya mengganggu konsentrasi kerja Rani, tetapi juga mulai mempengaruhi kesehatannya secara fisik dan mental. Ia seringkali mengalami mimpi buruk tentang sosok hitam yang mengikutinya, dan beberapa kali ia terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak napas yang luar biasa. Pada siang harinya, ia sering merasa lelah dan cemas, bahkan ketika tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Mereka melihat bagaimana Rani semakin sering menoleh ke belakang, seolah-olah merasa diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa di antaranya mulai khawatir, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, karena mereka juga merasakan ketakutan yang sama. Semua ini membuat Rani semakin yakin bahwa gedung ini bukan tempat yang aman. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada sekadar kejadian aneh yang terjadi di tempat kerja. Entitas gaib ini sepertinya tidak hanya mengamati, tetapi juga sedang mencoba menyampaikan pesan atau bahkan mengancam para karyawan yang bekerja di sana. Rani mulai merenungkan apakah ia harus tetap bertahan di pekerjaan ini atau segera meninggalkan gedung ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan, kejadian-kejadian aneh ini terus berlanjut, semakin intens dan semakin sering, seolah-olah entitas tersebut sedang menunggu momen yang tepat untuk menampakkan diri sepenuhnya. Hubungan antara Rani dan Andi, manajer HRD yang bertanggung jawab atas wawancara pertamanya, berkembang secara bertahap namun penuh ketegangan. Awalnya,
Andi tampak seperti sosok yang mendukung dan penuh perhatian. Di tengah suasana kantor yang dingin dan menakutkan, ia seringkali menjadi satu-satunya orang yang mau mendengarkan keluhan Rani tentang fenomena aneh yang terjadi di gedung tersebut. "Kamu tidak sendirian," katanya suatu sore ketika Rani mengungkapkan ketakutan tentang kursi yang bergerak sendiri di ruang kerjanya. Dengan nada menenangkan, Andi menawarkan dukungan emosional yang membuat Rani merasa lebih nyaman. Meskipun ada bagian dari dirinya yang masih ragu apakah Andi benar-benar bisa dipercaya. Namun, seiring waktu, hubungan ini mulai berubah nuansa. Andi mulai membocorkan informasi-informasi rahasia tentang perusahaan yang membuat Rani semakin terlibat dalam situasi yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Suatu malam, ketika mereka berdua sedang bekerja lembur, Andi mengajak Rani ke ruang istirahat di lantai 12 untuk minum kopi bersama. Di sana, di bawah cahaya lampu kuning redup, Andi mulai berbicara tentang praktik-praktik mistis yang dilakukan oleh perusahaan. "Kami melakukan ini demi kelangsungan bisnis," katanya dengan nada berat, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh beban moral, dengan ekspresi muram. Ia menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan astrologi dan feng shui sebagai alat untuk menentukan nasib karyawan dan menghindari keberuntungan buruk yang mungkin menghantui perusahaan. Rani mendengarkan dengan campuran rasa takut dan penasaran. Andi melanjutkan ceritanya dengan mengungkapkan bahwa beberapa karyawan yang hilang atau meninggal secara misterius ternyata adalah korban dari ritual pengorbanan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ini, mereka bisa menenangkan entitas gaib yang menghuni gedung ini. Tambah Andi, suaranya semakin rendah seiring dengan betapa beratnya beban rahasia tersebut, dengan suara bergetar. Ia juga menyebutkan bahwa entitas ini seringkali meminta tumbal sebagai imbalan atas perlindungan dan keberuntungan finansial bagi perusahaan. Mendengar ini, Rani merasa ngeri, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya menyangkal bahwa apa yang dikatakan Andi mungkin benar. Bagaimana lagi bisa dijelaskan semua kejadian aneh yang terjadi di gedung ini? Meskipun Andi tampak jujur dan terbuka, ada bagian dari dirinya yang masih membuat Rani merasa tidak nyaman. Ia merasakan adanya ambiguitas moral dalam diri Andi. Di satu sisi, Andi adalah pelindungnya, tetapi di sisi lain, ia juga terlibat dalam praktik-praktik kelam yang dilakukan oleh perusahaan. Andi sendiri tampak bimbang, seolah-olah ia berada di ambang batas antara loyalitas kepada perusahaan dan keinginan untuk melindungi Rani. "Aku ingin membantumu keluar dari sini sebelum terlambat," katanya suatu malam ketika mereka berdua berada di ruang istirahat yang sama, dengan nada penuh keputusasaan. Namun, di saat yang sama, ia juga mengingatkan Rani untuk tidak mengungkapkan apapun kepada siapapun, termasuk rekan kerjanya yang lain. "Kalau mereka tahu kamu tahu, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu," tambahnya dengan nada serius, dengan pandangan tajam. Hubungan mereka semakin rumit ketika Rani mulai menyadari bahwa Andi mungkin lebih dalam terlibat dalam rahasia kelam perusahaan daripada yang ia ungkapkan. Suatu hari, ketika Rani sedang bekerja lembur, ia tidak sengaja melihat Andi berbicara dengan salah satu direktur senior di ruang rapat yang gelap. Meskipun percakapan mereka tidak terdengar jelas, Rani bisa melihat bagaimana Andi tampak tegang dan cemas, seolah-olah ia sedang melaporkan sesuatu yang penting. Rani tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di dalam gedung itu. Setelah mendengar pengakuan Andi tentang ritual pengorbanan, rasa penasaran Rani berubah menjadi ketakutan yang nyaris tak tertahankan. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang siapa saja yang telah hilang atau meninggal secara misterius, dan apakah ada pola tertentu dari kepergian mereka. Pada suatu malam, saat ia memutuskan untuk bekerja lembur demi menyelesaikan laporan akhir bulan, suasana di lantai 12 benar-benar sunyi. Hanya lampu-lampu kuning redup yang menyala,
memberikan bayangan samar pada dinding-dinding tua. Di tengah kesunyian itu, langkah kaki terdengar perlahan dari arah koridor barat, tempat yang selalu disarankan untuk dihindari oleh Andi. Rani menahan napas. Langkah itu semakin dekat. Tidak seperti biasanya, kali ini ia merasa seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang berjalan tepat di belakangnya. Ia berusaha fokus pada layar komputer, tetapi jantungnya berdebar keras sekali. Dengan gemetar, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Namun, di atas meja resepsionis kosong, sebuah foto hitam putih tergeletak. Foto itu tampak usang, dengan pinggiran yang sudah robek. Rani mendekat, tangannya gemetar. Di foto itu terlihat sekelompok orang berdiri di depan lift utama gedung. Mereka tersenyum. Namun, yang membuat darahnya membeku adalah wajah-wajah yang ia kenali. Wajah Budi, staf senior yang sering bercerita tentang lemari arsip aneh. Wajah Lina, rekan kerja yang menghilang tanpa jejak 2 bulan lalu. Bahkan wajah Andi juga ada di situ, meskipun ekspresinya tidak seperti biasanya. Matanya kosong. Seakan-akan ia bukan benar-benar hadir saat foto itu diambil. Di pojok kanan bawah foto, terdapat tulisan tangan yang hampir memudar. 9 jiwa, 9 tahun, 1 bangunan. Rani mundur cepat, hampir menjatuhkan fotonya. Napasnya tersengal-sengal. Ia baru saja ingin berlari keluar dari ruangan, ketika suara lift berbunyi. Pintu lift terbuka, dan di dalamnya berdiri sosok Budi. Hidup. Seolah-olah waktu belum bergerak maju. Seperti jika ia baru saja masuk ke dalam lift pagi tadi, bukan 2 minggu lalu. Ia tersenyum. Senyum yang sama seperti di foto. Kamu masih hidup, bisik Rani, suaranya serak. Budi tidak menjawab. Ia hanya melangkah keluar dari lift, menuju ke arah Rani. Gerakannya lambat, seperti zombie. Matanya tidak berkedip. Dan saat ia mendekat, udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Rani berlari. Ia tidak peduli lagi dengan laptopnya, dengan dokumen, dengan pekerjaan. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini. Ia sampai di lift, menekan tombol lobi berkali-kali. Lift tidak bergerak. Lampu indikator mati. Lalu, dari balik punggungnya, terdengar suara berbisik. Kau lahir jam 4 pagi. Kau cocok. Rani menoleh. Budi masih di sana. Namun kini, wajahnya mulai berubah. Kulitnya mengelupas. Matanya bolong. Tubuhnya tampak seperti mayat yang sudah lama dikubur. Tiba-tiba, pintu lift terbuka sendiri. Di dalamnya, Andi berdiri. Ekspresinya datar. Tangannya terulur. Masuk, katanya pelan. Ini satu-satunya cara. Rani menangis. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tetapi ia tahu, jika ia tetap tinggal di sini, ia akan menjadi bagian dari foto itu. Seperti yang lainnya. Ia masuk ke dalam lift. Pintu menutup. Dan segalanya menjadi gelap. Keesokan harinya, Rani bangun di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 8.30 pagi. HP-nya berdering. Beberapa pesan masuk dari kantor. Rani, kamu nggak masuk hari ini? Bos bertanya. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Ia memandang dirinya di cermin. Badannya basah oleh keringat. Mimpi buruk itu begitu nyata. Tapi apakah itu benar-benar mimpi? Ia membuka laci mejanya, dan di sana, tersembunyi di antara dokumen lamaran kerja lama,
terdapat foto hitam putih itu nyata. Ia tahu ia harus menyelidiki lebih lanjut. Ia menghubungi Edo, teman kuliahnya yang sekarang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Mereka janjian bertemu di sebuah kafe kecil di bilangan Cawang. Edo mendengarkan dengan serius saat Rani menceritakan semua yang ia alami. Ia mencatat beberapa poin penting. Ritual pengorbanan setiap tahun. Pola kematian atau penghilangan karyawan. Keanehan astrologis dalam proses rekrutmen. Foto hitam putih yang tidak seharusnya ada. Sudah lama aku dengar desas-desus soal gedung itu, kata Edo dengan nada serius. Ada legenda lokal tentang korban massal di lokasi itu puluhan tahun lalu. Konon, bangunan itu dibangun di atas bekas kuburan massal korban pembantaian Belanda. Rani terkejut. Ia tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Mungkin itulah mengapa entitas itu masih di sana, lanjut Edo. Mungkin mereka butuh pengganti untuk tetap tenang. Mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan rahasia. Edo menggunakan kontaknya untuk mencari catatan sejarah gedung tersebut. Hasilnya mengejutkan. Gedung itu dulunya adalah rumah sakit kolonial Belanda yang kemudian dibakar habis selama masa revolusi. Banyak pasien dan dokter yang terjebak di dalamnya. Tidak ada upacara pemakaman resmi. Jenazah-jenazah itu dikumpulkan dan dibuang begitu saja ke dalam sumur tua yang berada di basement gedung. Sumur itu tidak pernah ditutup. Jadi, entitas itu bukan cuma hantu biasa, ucap Edo dengan nada rendah. Itu adalah roh yang tidak tenang. Korban penelantaran, korban kezaliman. Mereka haus balas dendam. Rani tidak bisa membayangkan betapa menderitanya roh-roh itu. Dan mungkin, perusahaan yang sekarang menempati gedung itu secara tidak sadar telah mengaktifkan kembali kutukan tersebut. 2 hari setelah percakapan dengan Edo, Rani nekat kembali ke gedung itu malam-malam. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia harus tahu kebenarannya. Ia membawa senter, kamera mini, dan catatan dari Edo. Ia mengetahui dari rekan kerjanya bahwa akses ke basement sangat terbatas. Hanya beberapa karyawan senior yang memiliki izin masuk. Namun, ia yakin pasti ada cara untuk sampai ke sana. Setelah memastikan tidak ada satpam yang menjaga, ia menuju ke lift service di sisi timur gedung. Lift itu sempit dan berbau karat. Ketika ia menekan tombol B3, lift bergetar hebat sebelum bergerak turun. Bayangan hitam melintas di sudut matanya. Saat lift berhenti, ia langsung keluar. Suasana di basement gelap dan lembab. Bau anyir. Senter menyala, dan cahayanya menyapu dinding beton yang retak-retak. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Rani menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ia terus berjalan. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah pintu besi besar dengan simbol aneh di atasnya. Simbol itu mirip dengan yang pernah ia lihat di dokumen HRD, simbol astrologi kuno yang digunakan dalam ritual. Ia membuka pintu itu. Di dalamnya, terdapat sumur tua, lubang besar dengan air hitam pekat. Di sekelilingnya, terdapat lilin yang masih menyala, meski tidak ada angin. Di dinding, ukiran-ukiran aneh. Nama-nama. Nama-nama mantan karyawan. Termasuk namanya. Rani mundur perlahan. Jantungnya berdebar keras. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Air di sumur mulai bergerak, menggelegak. Dan dari dalamnya, tangan-tangan mulai muncul. Tangan-tangan pucat, panjang, dengan kuku hitam.
mencoba meraihnya. Rani berteriak, dan sebelum ia sempat kabur, sesuatu menariknya ke dalam lubang. Beberapa jam kemudian, Edo menerima pesan dari nomor Rani. Isinya hanya satu kalimat, "Aku di dalam. Aku melihat mereka. Mereka ingin kita berhenti." Edo langsung menuju ke gedung itu. Ia berhasil masuk dengan pura-pura sebagai petugas listrik. Ia turun ke basement dan menemukan pintu besi terbuka. Sumur itu kosong. Namun, di dinding, nama Rani sudah tidak ada. Sebaliknya, kini terdapat nama barunya, Edo Prasetya. Ia mundur cepat, ingin lari. Namun, dari dalam sumur, suara berbisik, "Kau juga cocok. Kau lahir jam berapa?" Edo tidak menjawab. Ia langsung naik ke atas. Dan saat ia sampai di lantai dasar, ia melihat Rani berdiri di depan lift. Ekspresinya kosong. Matanya tidak berkedip. Senyum palsu. "Selamat datang di keluarga baru," katanya pelan. Lift terbuka. Edo tidak punya pilihan. Ia masuk. Keesokan pagi setelah insiden di basement, Edo tidak pernah kembali ke rumahnya. Ia juga tidak muncul di kantor redaksi tempat ia bekerja sebagai jurnalis investigasi. Nomor ponselnya tidak aktif. Akun media sosialnya tidak menunjukkan aktivitas baru, dan teman-temannya mulai panik. Sementara itu, Rani kembali masuk kerja seperti biasa. Namun sesuatu dalam dirinya telah berubah. Sorot matanya kosong, senyumnya datar, dan cara bicaranya terdengar lebih lambat. Seolah-olah ada entitas lain yang mengendalikan gerak-geriknya. Rekan-rekan kerjanya mulai merasa tidak nyaman ketika berada dekat dengannya. Mereka melihat bagaimana mata Rani kadang membelalak tanpa kedip, atau tiba-tiba tersenyum saat tidak ada yang lucu. "Ada yang aneh dengan Rani," bisik Lina, rekan kerjanya di divisi marketing, dengan suara gemetar. "Aku lihat dia berbicara sendirian di koridor tadi malam." Beberapa orang mencoba mendekati Rani untuk menanyakan apa yang terjadi pada Edo, tetapi setiap kali mereka bertanya, Rani hanya menjawab dengan satu kalimat, "Dia sudah menemukan tempatnya." Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Andi, sang manajer HRD, menjadi semakin murung. Ia jarang keluar dari ruangannya, dan jika ia muncul, ekspresinya selalu tegang. Ia sering memandangi foto hitam putih itu, seolah-olah mencari jawaban yang tidak akan pernah ia temukan. Setiap hari, jumlah wajah di foto itu bertambah. Dan Rani, dia adalah salah satunya. Pada tanggal 3 Februari 2025, tepat setahun sejak Rani pertama kali memasuki gedung itu, suasana di lantai 12 semakin suram. Udara dingin menusuk kulit, lampu-lampu kuning menyala dengan intensitas rendah, dan suara langkah kaki terdengar di mana-mana meskipun tidak ada siapapun di sana. Seluruh karyawan merasakan adanya tekanan tak kasat mata. Ada rasa ketakutan yang sulit dijelaskan. Beberapa bahkan memilih untuk tidak masuk kerja. Alasan sakit atau cuti dadakan bermunculan secara bersamaan. Namun, Andi tetap hadir. Ia tahu ini adalah waktu ritual tahunan. Di ruang rapat utama, para direktur berkumpul. Mereka tidak membicarakan angka keuangan atau strategi bisnis. Mereka membahas hal yang sama setiap tahun. Siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya? "Anda semua tahu aturannya," kata direktur utama, Pak Suryo, dengan suara parau, dengan nada dingin. "Jika kita tidak memberi mereka satu jiwa, maka perusahaan akan hancur, dan kita semua akan binasa." Andi diam saja.
Matanya menatap foto hitam putih yang ia letakkan di atas meja. Kita butuh seseorang yang cocok, tambah Pak Suryo. Lahir antara jam 4 hingga pukul 5 pagi. Kompatibel dengan energi bangunan. Mata Andi langsung terpaku pada nama Edo di foto tersebut. Ia tahu Edo lahir pada pukul 4.15 pagi, sama seperti Rani. Ia mengepalkan tangannya erat. Kita sudah cukup banyak korban, desisnya pelan. Tidak, jawab Pak Suryo tajam. Kita belum selesai. Sejak beberapa minggu terakhir, banyak karyawan yang melaporkan bahwa sosok hitam tinggi kini sering muncul di koridor barat. Beberapa mengklaim bahwa ia hanya berdiri diam, memandang lurus ke depan. Namun, bagi yang berani mendekat, sosok itu akan menghilang seketika dan muncul di belakang mereka. Sinta, seorang staf junior di divisi IT, menjadi salah satu korban dari fenomena ini. Suatu malam, saat ia sedang memperbaiki server yang error, ia merasa dipantau. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Namun, bayangan hitam besar terlihat samar-samar di cermin komputer miliknya. Ada yang di belakangku, bisiknya pelan. Tiba-tiba, layar monitor mati. Lampu ruangan padam. Hanya cahaya biru dari server yang masih menyala. Dan dari sudut gelap ruangan, sebuah suara berbisik. Kau lahir jam berapa? Sinta tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa terkunci. Jantungnya berdebar keras sekali. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Suara langkah kaki mendekat. Perlahan. 1, 2, 3. Sinta menutup mata. Dan segalanya menjadi gelap. Tidak banyak yang tahu bahwa sebelum menghilang, Edo memiliki sahabat dekat di kantor, Sinta. Mereka dulu duduk satu tim di proyek pengembangan sistem internal perusahaan. Meskipun beda divisi, mereka sering makan siang bersama dan saling membantu saat deadline mendesak. Setelah Edo menghilang, Sinta mencoba mencari informasi tentang keberadaannya. Ia sempat menghubungi teman-teman Edo di luar kantor, tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Bahkan ibu Edo mengatakan bahwa anaknya tidak pernah pulang sejak malam ia pergi ke gedung itu bersama Rani. Sinta mulai curiga bahwa Edo tidak benar-benar hilang. Ia mungkin terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Beberapa bulan sebelum kejadian itu, Edo pernah menceritakan sesuatu yang aneh kepada Sinta. Aku tidak yakin lagi dengan pekerjaanku di sini, katanya suatu sore dengan nada ragu-ragu. Aku merasa seperti bukan aku lagi. Aku merasa diatur oleh sesuatu yang lebih besar daripada diriku sendiri. Sinta tidak mengerti maksudnya saat itu. Tetapi sekarang, ia mulai menyadari bahwa mungkin Edo tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Karena itulah, Sinta memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Sinta mulai mengumpulkan informasi. Ia mengambil catatan-catatan lama dari Edo yang tertinggal di meja kerjanya. Ia juga mencoba mengakses arsip digital perusahaan, meskipun harus menggunakan ID card salah satu mantan karyawan. Yang ia temukan membuatnya bergidik. Arsip rahasia perusahaan menyimpan dokumen-dokumen tentang ritual tahunan, daftar nama-nama karyawan yang diberikan, serta detail astrologi tentang waktu kelahiran yang dianggap cocok untuk menjadi tumbal. Salah satu nama yang tercatat adalah nama Edo. Tanggal lahir, 3 Februari 1996. Waktu lahir, pukul 4.15 pagi. Status, telah diberikan masuk ke lingkaran. Sinta menutup laptopnya dengan cepat. Napasnya tersengal. Ia tahu artinya. Edo bukan hanya hilang, ia telah dikorbankan. Dan kemungkinan besar, ia sekarang menjadi bagian dari entitas gaib itu.
Dengan nekat, Sinta memutuskan untuk turun ke basement. Ia tahu ia harus melihat sumur itu sendiri. Ia percaya bahwa di sanalah semua jawaban berada. Ia berhasil membuka akses ke lift service menggunakan kartu akses palsu yang ia buat sendiri. Lift bergerak perlahan, dengan suara berderak dan getaran yang membuatnya semakin gugup. Saat lift berhenti di B3, pintu terbuka. Dan di depannya, terletak sumur tua itu. Air hitam pekat, bau anyir, ukiran-ukiran aneh di sekelilingnya. Dan di dinding, nama-nama, termasuk nama Edo. Sinta mendekat, tangannya gemetar. Ia menempelkan telapak tangan ke dinding batu. Tiba-tiba, air di sumur mulai bergerak. Dan dari dalamnya, sebuah suara berbisik. Sinta, kamu juga cocok. Sinta mundur cepat. Ia ingin kabur, tetapi langkah-langkah kaki mulai terdengar dari belakang. Langkah kaki yang familiar. Langkah kaki Edo. Ia menoleh. Dan di sana, berdiri Edo. Matanya kosong. Wajahnya pucat. Bibirnya tersenyum palsu. Selamat datang di lingkaran, katanya pelan. Sinta berteriak, dan sumur itu menelan semuanya. Beberapa minggu setelah Sinta menghilang, PT Cahaya Harapan resmi ditutup. Krisis keuangan yang terus-menerus, PHK besar-besaran, dan reputasi buruk karena rumor tentang keanehan di dalam gedung membuat perusahaan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gedung itu dijual. Namun, tidak ada pembeli yang tertarik. Setiap investor yang datang untuk melihat lokasi, meninggalkan tempat itu dengan raut wajah ketakutan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat siluet wanita muda berdiri di lantai 12. Yang lain mengaku mendengar suara mengetik di tengah malam. Bahkan satpam yang menjaga gedung mengundurkan diri karena sering melihat foto hitam putih muncul di meja resepsionis. Foto yang sama, dengan wajah-wajah yang sama, dan kursi kosong yang masih menunggu. Hingga hari ini, gedung itu tetap kosong, terbengkalai. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan developer properti terbesar pun enggan membangun apapun di sekitarnya. Namun, di kalangan remaja Jakarta, cerita tentang gedung itu menjadi urban legend yang populer. Kalau kamu lahir jam 4.15 pagi, jangan pernah masuk ke gedung itu. Kalau kamu melihat foto hitam putih di meja resepsionis, lari secepat kilat. Dan jika kamu mendengar suara berbisik, kamu juga cocok, maka itu sudah terlambat. Gedung itu kini dikenal sebagai Gedung Tumbal. Tempat di mana jiwa-jiwa muda dikorbankan demi kelangsungan bisnis. Dan entitas gaib yang tinggal di dalamnya masih menunggu korban berikutnya. Selamat malam dan tidurlah yang nyenyak jika Anda bisa.